Pertemuan bilateral yang baru saja dilakukan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, bersama dengan Presiden Putin, yaitu Presiden Rusia, ini akan melahirkan berbagai macam kerjasama, khususnya dalam bidang ekonomi tentunya ya. Teman-teman mungkin akan berpikir juga akan bekerja sama pada sektor militer. Kalau itu sudah teman-teman. Jadi yang namanya Rusia, kemudian Amerika Serikat, kemudian Jepang, China, kita mendengar yang namanya nuklir ya. Jangan teman-teman memandang nuklir itu hanya dari segi peperangan, hanya dari segi senjata-senjata atom, hidrogen dan sebagainya. Jangan teman-teman hanya memandang itu semua sebagai fisi dan fusi. Tapi yang namanya nuklir ini adalah energi ya, energi yang akan membuat ya dunia ini menjadi bersih, namun tetap dengan catatan beresiko tinggi. Yang namanya nuklir itu radiasinya luar biasa teman-teman ya, radiasinya luar biasa. Bahkan di satu wilayah yang terdapat di Ukraina sana, itu masih terdapat radiasi yang luar biasa akibat ledakan dari reaktor nuklir ya. Akibat ledakan reaktor nuklir dari salah satu pembangkit yang kalau nggak salah nomor 4, dan di sana terdapat julukannya yaitu kaki gajah. Dan fotografer bahkan teman-teman ya, fotografer yang pernah mengambil gambar itu pasca ledakan daripada reaktor tersebut, kemudian dalam infonya beberapa hari itu meninggal dunia akibat serangan penyakit aneh seperti kanker, seperti kerusakan pada sistem sel yang namanya itu kan mengarahkan kepada kerusakan badan kita, radiasi teman-teman ya, radiasi radioaktif dan sebagainya. Tapi itu semua dulu teman-teman ya, sehingga kemudian sekarang dengan adanya sistem yang canggih ya, bahkan dengan teknologi-teknologi ya dalam proses pemurnian sampai dengan proses pembuatan reaktor ya, sampai dengan proses merubah hal tersebut menjadi sebuah energi yang terbarukan, itu akan menghasilkan emisi yang bahkan nyaris nol. Karena yang namanya nuklir ini, uranium ini, pengayaannya membutuhkan sesuatu yang besar, dedikasi yang tinggi, dan ini sudah dilakukan oleh para ilmuwan sepanjang tahun dan bertahun-tahun. Kemudian orang-orang Indonesia ya, orang-orang Indonesia saat ini tuh lagi fanatik, mungkin lagi senang, lagi ngefans sama Presiden Rusia Vladimir Putin yang terlihat kalem, lucu, tapi berwibawa tinggi ya. Tidak ada satupun negara saat ini yang berani menggertak Rusia. Bahkan teman-teman, Ukraina sendiri pun sudah keteteran sekali ya, dan beberapa wilayah khususnya di Kiev itu udah luar biasa hancur. Dan ini semua teman-teman membuktikan kepada dunia bahwa siapapun kekuatan yang kemudian mengganggu kepentingan dan stabilitas nasional dengan cara-cara seperti polisi dunia, ini akan berhadapan ya dengan Rusia, mungkin dengan Cina mungkin, dan sehingga kemudian banyak nih netizen di Indonesia ya, mungkin ada beberapa platform yang disebut kandang monyet ya. Kemudian tidak teman-teman, di setiap platform itu pasti ada orang yang pinter. Kemudian di setiap platform ada penyebaran hoax, yang mana kemudian saya menilai nih teman-teman ya, penyebaran hoax itu justru selain di aplikasi yang dari Cina teman-teman, aplikasi hitam, selain dari situ, dan di aplikasi lain justru lebih banyak teman-teman ya. Contoh dari mana Roy Suryo CS itu mendownload yang namanya ijazah ya, yang kemudian digunakan untuk menuduh bahwa ijazah Bapak Presiden itu adalah ijazah palsu. Nah, aplikasi itu yang paling banyak hoax menurut saya. Oke, kita kembali ke situasional sosial media, yang mana masyarakat saat ini itu banyak juga yang lagi ngefans kemudian sama Iran, sama Rusia ya, kemudian sama Cina ya, dan banyak juga masyarakat yang lagi antipati ya, lagi nggak suka dengan sikap-sikap Amerika Serikat. Namun kembali ke diri kita sendiri teman-teman, pergaulan kita sebagai masyarakat Indonesia itu juga bergaul dengan masyarakat Amerika Serikat, yang mana kemudian mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mungkin tidak disetujui oleh kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia, yang kemudian itu menyusahkan ya orang dunia ya, bahkan menyusahkan orang Iran dan sesama Muslim. Namun ingat teman-teman, itulah kebijakan yang diambil oleh pemimpin mereka, kebijakan politik negara mereka, yang mana orang Amerika sendiri pun saat ini sudah chaos dan sudah demo ya, dan pemerintah sana sudah bingung karena masyarakat menganggap bahwa pemerintahnya tidak memikirkan kesejahteraan masyarakatnya, melainkan saat ini itu hanya berfokus dan memikirkan perang. Dari segi geopolitik, ada lagi salah satu presiden Prancis ya, Macron kalau nggak salah namanya ya, ini mengancam bahwa akan membuka Selat Hormuz, dan ditanggapi langsung oleh IRGC dan pemimpin tertinggi di Iran bahwa silahkan buka sendiri. Nah, itu artinya Iran sangat menguasai selat ini teman-teman ya. Iran sangat menguasai ini, dan ini merupakan karma bagi negara-negara yang selama ini mengembargo Iran selama berpuluh-puluh tahun. Sekali lagi teman-teman, di sini saya bukan ingin berpihak kepada manapun, tetapi saya lebih ingin berpihak kepada kebenaran, keadilan. Karena menurut saya teman-teman, sebuah negara besar seperti Iran yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, ditambah wilayah strategis yang menguasai Selat Hormuz,
Itu seharusnya Iran tidak seperti itu. Iran itu harus sejajar teman-teman ya dengan Rusia, dengan China, bahkan dengan Amerika, bahkan dengan negara-negara maju di dunia lah. Dan Iran itu sebenarnya harus sejajar dengan negara-negara KTT G20. Tapi faktanya Iran dikucilkan. Siapa yang mengucilkan? Ya tentu Amerika Serikat, karena Iran itu diembargo secara ekonomi, dan ini nggak fair menurut saya. Dengan kekayaan alam, dengan kecerdasan yang seperti itu, seharusnya Iran memang benar-benar bersinar, dan ini waktunya sudah terbalik, dan waktu sudah membuat posisi tersebut sudah berubah. Dan saat ini dengan penguasaan Selat Hormuz, dengan kekayaan alam seperti minyak bumi yang terdapat di Iran, dengan pengayaan uranium yang sudah mampu dilakukan tentunya melalui proses pemurnian, pengayaan dan sebagainya, dan ada reaktor sampai dengan ada senjata-senjata, karena yang namanya nuklir itu bukan hanya diproduksi untuk energi ya, tetapi juga untuk diproduksi sebagai militer, kekuatan-kekuatan militer asing, yang mana Indonesia pun sudah mengarah ke sana, dan ini hanya untuk jaga-jaga. Namun kita kembali lagi ke hal yang namanya ekonomi dan energi. Nah, Iran, Indonesia, Israel, kemudian siapapun negara di dunia ini harus sudah berdamai, sudah merendahkan egonya. Namun kalau misalnya hal itu tidak bisa dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat khususnya ya, dalam hal yang paling gencar melakukan serangan, maka ketegangan tidak akan berhasil. Sudah penuhi saja yang namanya Indonesia itu menguasai jalur di selat-selat yang ada di Indonesia dalam pengiriman energi, terutama CPO yang dikirim ke Asia Timur. 70% loh suplainya melewati jalur perairan Indonesia, dan Indonesia pun sama memiliki kunci yang sama dengan yang namanya negara Iran yang menguasai Selat Hormuz. Jika di Selat Hormuz tadi hanya 20%, maka di Selat Indonesia itu 70%. Jadi lebih kuat Indonesia statusnya teman-teman. Makanya nilai tawar dan posisi tawar Indonesia sangat besar. Dan saat ini teman-teman banyak pengamat yang mengamati ya pergerakan kemudian perkembangan di Timur Tengah sana yang semakin memanas. Ya sudah, kita ikuti saja teman-teman seperti apa. Yang penting kondisi di negeri kita Indonesia yang tercinta ini aman, damai, sejahtera. Kita sudah tidak merasakan kenaikan harga BBM seperti yang terjadi di banyak negara, bahkan hampir di seluruh dunia. Minyak terjadi kenaikan yang sangat luar biasa, dan banyak masyarakat saat ini yang mengeluh. Dengan adanya kenaikan BBM tadi akan memicu kenaikan barang-barang lain seperti sayur, garam, ikan asin, pasti akan naik semua. Sempak juga naik teman-teman ya. Dan di Indonesia teman-teman masih dalam keadaan yang relatif stabil, dan ini semua tentu berkat kerja keras dari pemerintah kita, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari Presiden ke-7 sampai dengan Presiden ke-8, karena di era Presiden ke-7 sudah dibangun nih ya yang namanya industrialisasi pada sektor energi. Teman-teman pasti sudah mengetahui tentang RDMP Balikpapan, kemudian kilang minyak yang ada di Cilacap. Kemudian teman-teman sudah mengetahui smelter nikel yang ada di Indonesia ya, karena yang namanya nikel ini tentu sangat berhubungan erat dengan semuanya teknologi energi, pembuatan mobil listrik EV, bahkan teman-teman ya dalam pembuatan reaktor nuklir, dalam proses pengayaannya saja sudah melibatkan nikel, karena yang namanya sebuah gaya putar untuk memurnikan yang namanya uranium. Karena uranium itu teman-teman ada yang namanya kodenya 328 sama 325 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Yang sudah stabil itu atomnya di 325, yang belum stabil di 328. Nah, nomor 328 ini sangat mendominasi dalam uranium yang ditambang ya. Dan ini harus dimurnikan melalui sebuah alat teknologi canggih. Nah, di situ ada nikelnya teman-teman. Ada nikel yang digunakan untuk bahan campuran pembuatan teknologi tersebut, sehingga kemudian bukan hanya di mobil EV, tetapi nikel juga dibutuhkan dalam sektor industri nuklir, dan Indonesia punya segala-galanya. Harusnya Indonesia udah kaya dari dulu ya teman-teman ya. Yuk, sekarang kita dukung pemerintah supaya pemerintah semakin kaya, masyarakat semakin enak, dan penguasaan sumber daya alam ini sudah tidak lagi berdasarkan intervensi asing, tetapi masyarakat Indonesia lah yang menguasai sumber daya alamnya melalui pemerintah yang kerja dengan amanah. Kemudian teman-teman, di tengah spirit masyarakat ya yang lagi berdoa supaya pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi di dalam negeri, terus menstabilkan kondisi keadaan harga-harga dan sebagainya. Di sini terdapat beberapa bocah-bocah nih teman-teman ya yang katakanlah membuat rusuh. Seperti beberapa profesor juga teman-teman. Kalau kita katakan bocah sih nggak pantas dikatakan bocah. Ya udah jenggotan, uban pula jenggotnya teman-teman ya. Harusnya mereka-mereka ini bahu-membahu bersama masyarakat, bukannya justru malah menakut-nakuti masyarakat. Nah, coba teman-teman buktikan apakah benar ramalan dari mereka-mereka ini bahwa di bulan Juli akan terjadi chaos, dan ini ditakutkan yang akan menjadi korban adalah Bapak Prabowo Subianto, yang akan diuntungkan adalah Mas Gibran Rakabuming yang kemudian naik menjadi presiden menggantikan Bapak Prabowo Subianto, yang mana kata mereka ini adalah anak konstitusi dari konstitusi haram katanya. Wah, luar biasa sekali ya. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki umur yang tua.
Tapi apakah mereka dengan umur yang tuanya dan dengan jabatannya, mereka memiliki yang namanya logika? Enggak, saya rasa. Apakah mereka cerdas? Saya rasa jauh dari kata cerdas. Atau bahkan yang kedua kemungkinannya mereka ini cerdas tapi pura-pura nggak cerdas gara-gara uang. Karena banyak teman-teman orang-orang yang berubah menjadi karena uang. Demi uang orang rela menjadi gila. Demi uang orang rela bahkan mengorbankan ginjalnya. Ini luar biasa dan ini harus menjadi pelajaran ya bagi masyarakat Indonesia. Kita harus tandai nih orang-orang seperti ini. Di tengah loh masyarakat yang lagi spirit membangun negara. Di tengah masyarakat yang lagi berusaha campaign tentang swasembada energi. Seperti misalnya batu bara lagi kita lirik. Ini bisa Pak dijadikan pengganti dari LPG yang import. Karena dengan adanya kuota import yang 70% tadi Pak, ini akan menekan terus nilai rupiah dan kapan kita akan bisa jaya? Kapan rupiah akan bisa menang dari USD kalau kayak gini terus sistemnya kan? Itu loh yang harus dilakukan. Nah, di tengah seperti itu, mereka malah sibuk menghancurkan masyarakat, menghancurkan negara. Jangan sampai teman-teman ya, pengkhianat bangsa seperti ini diberikan ruang. Dan pesan saya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, meskipun banyak penasihat Bapak, bahkan adik kandung Bapak yang menasihati, biarkan saja, toh mereka nggak akan berhasil. Tapi ini pembelajaran loh Pak bagi masyarakat Indonesia. Menurut saya Pak, ini penting. Karena dalam hukum itu harus ada kepastian hukum. Tujuan daripada hukum ya sejak saya masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah. Tujuan daripada hukum itu adalah kepastian dan keadilan. Bukan hanya keadilan saja Bapak Prabowo, tetapi kepastian. Jika kepastian hukumnya tidak diadakan, bagaimana kita akan mencapai sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, teman-teman yang punya pendapat, tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai berjumpa pada konten selanjutnya.